Sampun Bu. Oke, silahkan. Siapa selanjutnya Bu yang akan share screen? Sia Ani. Kelompoknya ada Mas Kakang, Pak Agus Hari Sandika, sama Bapak Marianto Bu. Monggo Yes. siapa yang mau Siap. presentasi? Silahkan. Siapa yang saya jadikan host? Halo? Yang lain mungkin Bu? Tidak ada respon yang kelompok Untuk Pak Tatang. yang selanjutnya, Stresia Ductus Hepatikus nih, ada Bapak Karno, Pak Isan, Mas Fitriani Dia, sama Pak Ahmad Nur Fajri. Monggo, siapa yang mau presentasi? Siapa? Bapak Karno mungkin? Saya Bu, Mas. Oh, Fitri. Mas Oke. Fitri. Oke. Silahkan Mas. Baik, Mas Fitri sudah yang terlihat. masih belum bisa masuk di akses dulu Mas. Bentar Mbak, mana-mana. Sudah semua kan ya Mbak? Nggak ada yang ini? Sudah kelihatan Mas. Baik, kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore teman-teman semuanya. Mohon izin Bu Ana, kami dari kelompok 8, Atresia Ductus Hepatikus, ada Pak Karno, Pak Mas Iksan, saya Mas Fitri, sama Mas Ahmad. Langsung saja. Baik, atresia ductus hepatikus atau atresia biliar, suatu defek kongenital yang terjadi akibat tidak adanya atau obstruksi satu atau lebih kandung empedu ekstrahepatik atau intrahepatik yang menyebabkan penyimpangan drainase kandung empedu. Atresia biliar ini sama saja dengan atresia ductus hepatikus, suatu keadaan di mana yang tidak adanya lumen pada traktus ekstrahepatik yang menyebabkan hambatan aliran empedu atau karena adanya proses inflamasi yang berkepanjangan. Kurang lebih untuk pengertiannya seperti itu. Lalu untuk etiologinya disebabkan oleh suatu proses inflamasi yang merusak duktus biliar dan juga akibat dari paparan lingkungan yang disebabkan oleh virus selama periode kehamilan dan perinatal. Itu untuk etiologinya. Untuk manifestasi klinis ada ikterus, urin gelap, feses berwarna pucat, penurunan berat badan, degenerasi secara gradual pada liver menyebabkan jaundice, ikterus, dan hepatomegali. Saluran intestin tidak bisa menyerap lemak dan lemak yang larut dalam air sehingga menyebabkan kondisi malnutrisi, defisiensi lemak, larut dalam air, serta gagal tumbuh. Untuk manifestasi klinisnya, untuk patofisiologisnya, berdasarkan gambaran histopatologi diketahui bahwa atresia biliar terjadi karena proses inflamasi berkepanjangan yang menyebabkan ductus biliar ekstrahepatik mengalami kerusakan secara progresif. Lalu pada keadaan lanjut proses inflamasi menyebar ke ductus biliar intrahepatik sehingga akan mengalami kerusakan yang progresif pula. Patofisiologisnya, ini adalah gambaran untuk pathway-nya, di mana ada infeksi virus atau bakteri masuk, terjadi inflamasi berkepanjangan, lalu terjadi kerusakan progresif,
mengalami obstruksi saluran biliar ekstrahepatik, dan seterusnya. Seperti itu. Ini untuk pathway-nya. Untuk pemeriksaan penunjang, ada pemeriksaan serum darah, pemeriksaan urin, lalu ada pemeriksaan feses, lalu ada biopsi hati, dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sumbatan dari hati yang dilakukan dengan pengambilan jaringan di dalam hati. Lalu untuk komplikasinya, terjadi kolangitis, hipertensi portal, hepatopulmonary syndrome, dan hipertensi pulmonal, dan keganasan. Ini untuk komplikasinya. Untuk asuhan keperawatannya, pengkajiannya, untuk identitas seperti nama, umur, jenis kelamin, lalu data-data umum lainnya, dilakukan sebagai standar prosedur yang harus dilakukan untuk mengkaji keadaan pasien. Biasanya atresia biliaris lebih banyak terjadi pada perempuan. Ditemukan 1 dari 15.000 kelahiran. Rasio atresia biliar pada anak perempuan dan anak laki-laki adalah 2:1. Lalu untuk keluhan utama, jaundice dalam 2 minggu sampai 2 bulan. Jaundice adalah perubahan warna kuning pada kulit dan mata bayi yang baru lahir. Terjadi karena darah bayi mengandung kelebihan bilirubin, sehingga pigmen berwarna kuning pada sel darah merah. Itu. Lalu untuk pengkajian seperti riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit perinatal, riwayat kesehatan keluarga, riwayat fungsi kesehatan menggunakan pola Gordon, lalu pemeriksaan fisik. Ini untuk diagnosanya, ada beberapa diagnosa yang sesuai patofisiologis. Yang pertama, defisit nutrisi berhubungan dengan kemampuan mengabsorpsi nutrien, lalu hipertermi, lalu ada pola nafas tidak efektif. Yang keempat, ada gangguan integritas kulit. Ini untuk intervensinya. Contoh seperti defisit nutrisi. Kriteria hasilnya adanya peningkatan berat badan, lalu tidak ada tanda-tanda malnutrisi, tidak terjadi penurunan berat badan yang berarti intervensi. Lalu ada intervensinya seperti monitor jumlah nutrisi, kaji pemenuhan nafsu makan, berikan vitamin larut lemak, vitamin A, D, E, dan K. Ajarkan keluarga untuk memberikan makanan atau ASI yang sedikit namun sering. Lalu ada kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan nutrisi yang dibutuhkan pasien. Ini untuk intervensi defisit. Lalu ada hipertermia. Untuk kriteria hasilnya, suhu tubuh dalam rentang normal, nadi dalam rentang normal, pernafasan dalam rentang normal, dan tidak ada perubahan warna kulit. Tidak tampak lemas. Untuk intervensinya, kaji tingkat kenaikan suhu tubuh dan perubahan yang menyertainya, lalu berikan kompres hangat, monitor tanda-tanda vital, anjurkan keluarga untuk memberikan minum yang cukup kepada bayi. Anjurkan untuk menggunakan pakaian tipis dan menyerap keringat, lalu kolaborasi dalam pemberian antipiretik. Itu. Lalu ada pola nafas tidak efektif. Kriteria hasilnya, sesak berkurang, frekuensi nafas dalam batas normal, irama nafas teratur. Lalu intervensi, kaji jika ada sesak, frekuensi, dan irama nafas. Monitor atau kaji pola nafas. Contohnya bradipno, takipno, hiperventilasi pernafasan Kussmaul. Tinggikan kepala atau bantu mengubah posisi yang nyaman, polar atau semi-polar. Kolaborasi pemberian oksigen tambahan bila diperlukan. Lalu ada gangguan integritas kulit. Kriteria hasilnya ketebalan dan tekstur jaringan normal, tidak ada perubahan warna kulit, tidak adanya gatal-gatal disertai ruam. Lalu untuk intervensinya, monitor warna kulit, ganti popok jika basah atau kotor, memandikan anak dengan sabun dan air hangat, ubah posisi anak setiap 2 jam sekali, lalu oleskan minyak atau baby oil pada daerah gatal. Mungkin seperti itu dari kelompok kami, atresia ductus hepaticus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Fitri atau ke Bu Ana. Ke Bu Ana. Tinggal satu lagi soalnya nanti ini. Satu lagi sudah adakah Bu yang Adresia bisa? Ani, Iya, siapa yang bisa share screen untuk kelompok terakhir? Pak Tatang, Pak Agus, Hari Sandika, nopo Pak Marianto, monggo. Iya Mbak, rencana tadi mau yang presentasi Pak Tatang, cuma ini banyak kan pada piket sore, ada kode blue semua Mbak. Oh, Gimana iya. Mbak? Kita ambil. Oke, monggo. Pak Marianto, saged. Pak Marianto aja. Ini lagi mindah ke ini belum bisa Bu. Pakai HP, gimana Bu? Katanya dikirim, coba Pak Marianto. Kirim ke Mbak Fitri ya? Ya, boleh. Oke, bentar ya Mbak. Saya lempar ke Bu Fitri berarti ya, ini hostnya ya. Ibu. Untuk kelompok yang sudah diberi pertanyaan, apakah sudah menyiapkan jawabannya, nggih? Ada pertanyaan di ruang chat, silahkan bisa dijawab di situ sambil menunggu. Karena sudah jam 4 lebih ya, sudah waktunya pulang. Maaf Bu, dijawabnya di ruang chat nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, di ruang chat saja. Oke. Sudah masuk ke Mbak Fitri? Sudah Mas. Saya share screen. Kelihatan, Pak? Sudah kelihatan belum, Pak? Kelihatan. Monggo, Pak. Oke. Mohon maaf ya Bu, ini juga lagi kebetulan lagi isoman Bu, ini dengan positif, cuma gejalanya agak berkurang sih sudah. Kelompok kami dari Batang, kita membawakan kelompok Atresiani. Atresiani adalah kelainan kongenital yang dikenal sebagai anus imperforata, meliputi anus, rektum atau batas di antara keduanya. Atresiani merupakan kelainan bawaan kongenital, tidak adanya lubang atau saluran anus. Yang kedua, atresiani adalah tidak lengkapnya perkembangan embrionik pada distal anus atau tertutupnya anus secara abnormal. Itu menurut Pak Suradi tahun 2001. Dan yang keempat adalah atresiani atau anus imperforata adalah tidak terjadinya perforasi membran yang memisahkan bagian endoterm mengakibatkan
pembentukan tulang anus yang tidak sempurna. Anus tampak rata atau sedikit cekung ke dalam atau kadang berbentuk anus namun tidak berhubungan langsung dengan rektum. Untuk patofisiologinya, kelainan ini terjadi karena kegagalan pembentukan septum urorektal secara komplit karena gangguan pertumbuhan. Yang kedua yaitu ujung ekor dari bagian belakang berkembang menjadi kloaka yang merupakan bakal genitourinary dan struktur anorektal. Terjadi stenosis anal karena adanya penyempitan pada kanal anorektal. Terjadi stenosis anal karena adanya penyempitan pada kanal anorektal. Yang selanjutnya yaitu putusnya saluran pencernaan dari atas dengan daerah dubur sehingga bayi baru lahir tanpa lubang anus. Atresiani adalah suatu kelainan bawaan. Terdapat 3 letak, yaitu tinggi atau supra elevator, intermediate, dan rendah. Untuk manifestasi klinik, yang pertama, mekonium tidak keluar dalam 24 jam pertama setelah kelahiran. Selanjutnya yaitu tidak dapat dilakukan pengukuran suhu rektal pada bayi. Manifestasi selanjutnya yaitu mekonium keluar melalui sebuah fistula atau anus yang letaknya salah. Selanjutnya yaitu perut kembung, bayi muta-muta pada umur 24 sampai 40 jam pasca lahir. Untuk komplikasi, yang pertama infeksi saluran kemih yang berkepanjangan, yang kedua obstruksi intestinal, yang ketiga kerusakan uretra akibat prosedur pembedahan, yang keempat komplikasi jangka panjang. Komplikasi jangka panjang bisa terjadi eversi mukosa anal, stenosis akibat kontraksi jaringan parut dari anastomosis. Untuk penata laksanaan, pembuatan kolostomi adalah sebuah lubang buatan yang dibuat oleh dokter ahli bedah pada dinding abdomen untuk mengeluarkan feses. Yang kedua yaitu penata laksanaan PSARP atau posterior sagittal anorektal plasti. Yaitu anoplasti dan umumnya ditunda 9 sampai umur 12 bulan. Yang selanjutnya yaitu tutup kolostomi, tindakan yang terakhir dari atresiani. Biasanya beberapa hari setelah operasi, anak akan mulai BAB melalui anus. Pertama BAB akan sering, tetapi seminggu setelah operasi BAB berkurang frekuensinya dan agak padat. Untuk pemeriksaan penunjang, yang pertama pemeriksaan radiologis dilakukan untuk mengetahui tidaknya obstruksi intestinal. Yang kedua sinar X
terhadap abdominal dilakukan untuk menentukan kejelasan keseluruhan bowel dan untuk mengetahui jarak pemanjangan kantung rektum dari sphincter. Pemeriksaan ketiga itu dengan ultrasound, keempat dengan CT scan, 5 pielografi intravena, keenam pemeriksaan fisik rektum kepatenan rektal, yang ketujuh röntgenogram abdomen dan pelvis. Untuk fokus pengkajian, yang pertama, pola persepsi kesehatan mengkaji kemampuan pasien dan keluarga melanjutkan perawatan di rumah. Yang dua, pola nutrisi dan metabolik, anoreksia, penurunan berat badan, dan malnutrisi pada umumnya terjadi pada pasien dengan atresi ani. Yang option ketiga, pola eliminasi dengan pengeluaran melalui saluran kencing, usus, kulit, dan paru, maka tubuh dibersihkan dari bahan-bahan yang melebihi kebutuhan dari produk buangan. Option keempat, pola aktivitas dan latihan. Option kelima, pola persepsi kognitif. Keenam, yaitu pola tidur dan istirahat pada pasien. Mungkin pola istirahat dan tidur terganggu karena nyeri pada luka insisi. Untuk pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan fisik yang disebabkan untuk pemeriksaan fisik yang didapatkan pada pasien atresi ani, biasanya anus tampak merah, usus melebar, termometer yang dimasukkan melalui anus tambahan oleh jaringan pada auskultasi terdengar hiperperistaltik tanpa mekanium di dalam waktu 24 jam setelah bayi lahir. Tinja dalam urin dan vagina. Nah, untuk fokus intervensi, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul untuk preoperasi, inkontinensia bowel berhubungan dengan tidak lengkapnya pembentukan usus. Risiko yang kedua yaitu risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan muntah. Yang ketiga, kecemasan orang tua berhubungan dengan kurang pengetahuan tentang penyakit dan prosedur perawatan. Untuk diagnosa perawatan yang post operasi, kita temukan gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan insisi pembedahan. Yang kedua, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksi. Yang ketiga, resiko infeksi berhubungan dengan prosedur pembedahan. Yang keempat, kurangnya pengetahuan keluarga berhubungan dengan kebutuhan perawatan di rumah. Untuk diagnosa perawatan, inkontinensia bowel berhubungan dengan tidak lengkapnya pembentukan anus. Tujuan diagnosa perawatan yaitu terjadinya peningkatan fungsi usus. Untuk intervensi yang kami lakukan yaitu lakukan
dilatasi anal sesuai program, kaji bising usus dan abdomen setiap 4 jam, ukur lingkar abdomen klien, dan 4, pertahankan puasa dan berikan terapi sampai fungsi usus normal. Mungkin itu Ibu dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa kita bahas satu-satu langsung ya untuk pertanyaannya. Yang pertama, ya, bagaimana cara memutus rantai talasemia? Silahkan siapa yang mau menjawab untuk kelompok talasemia, bagaimana nih cara memutus terjadinya talasemia? Ya, selamat sore, Bu. Ya, silakan. Saya sudah menjawab pertanyaan di kolom chat. Iya. Di bawah ya? Iya, Bu, baru saja. Oke, jadi bagaimana cara memutuskannya dengan? Yaitu jalan satu-satunya untuk memutus rantai talasemia itu adalah menghindari pernikahan atau perkawinan satu kerabat. Jadi ya memang harus, karena ini kan adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bila anak mengidap talasemia itu harus transfusi seumur hidup. Jadi jalan satu-satunya yaitu dengan menghindari pernikahan orang tua yang masih satu kerabat. Seperti itu, Bu. Ya, Bapak Ibu masih ingat hukum Mendel ya, Bapak Ibu? Nah, cara memutuskannya kita harus memang menghindari. Jangan sampai karier ketemu dengan karier, apalagi yang sudah gitu ya. Yang karier yang enggak aja masih ada kemungkinan untuk talasemia meskipun hanya kecil. Itu makanya diperlukan sekali general check up sebelum nikah gitu ya. Idealnya ya saat mau menikah ya, tapi kayaknya jarang juga ya kalau mau menikah aja harus general check up gitu ya. Tapi memang itu untuk menghindari jangan sampai karier ini ketemu dengan karier agar tidak terjadi talasemia selanjutnya. Kalaupun terpaksa ada talasemia, itu diharapkan hanya karier saja, tidak sampai talasemia mayor. Kemudian usia berapa autis terdeteksi? Yang kelompok Ibu, autis ya, usia berapa izin menjawab. autis? G? Pada usia berapa autis bisa terdeteksi? Kemudian tadi ada pertanyaan juga, apakah ada obat-obatan yang dikonsumsi pada penderita autis? Jawabannya, orang tua bisa menilai perilaku anak dimulai dari usia 3 bulan dengan cara perhatikan kontak mata, apakah bayi melakukan kontak mata kepada orang yang ada di depannya. Kemudian karena itu termasuk salah satu tanda dari autisme. Kemudian bisa dengan cara memperhatikan interaksi saat diajak bermain. Normalnya bayi akan tertarik dengan permainan seperti cilukba dan lain-lain. Tapi kalau diajak bermain seperti itu kok bayi tidak ada respon, itu sudah bisa menjadi warning ya atau screening awal. Loh, ada apa? Seperti itu. Kemudian lihat senyum sosialnya. Ketika diajak senyum oleh orang lain, apakah bayi juga ikut tersenyum? Kemudian coba dipanggil namanya. Biasanya bayi normal akan merespon saat dipanggil namanya paling lambat usia 9 bulan. Tapi ketika misalnya setelah usia 9 bulan dipanggil nama tapi tidak berespon, itu juga sudah menjadi warning. Kemudian biasanya dilihat juga apakah bayi senang mengoceh atau tidak. Biasanya umumnya sih bayi itu akan
bayi normal lebih suka mengoceh saat diajak bicara atau di awal perkembangan bahasanya. Kemudian perhatikan fokusnya. Biasanya lebih fokus pada hal-hal atau benda-benda yang tidak biasa. Pada umumnya bayi akan tertarik pada mainan, tapi bayi dengan arah ke autis biasanya lebih teralihkannya pada benda-benda seperti pola lantai atau langit-langit atau hal-hal yang tidak biasa. Kemudian bisa dilakukan juga dengan cara memberikan warna cerah atau mainan-mainan dengan berwarna-warni. Biasanya pada bayi normal, mereka akan tertarik dengan mainan yang berwarna-warni. Tapi pada penderita autis, mereka akan kehilangan minat, walaupun diperlihatkan mainan dengan warna yang menarik. Kemudian, jika setelah dilihat dengan cara itu kok sepertinya ada gejala yang mengarah ke arah sana, kita bisa dilanjutkan ke konsultasi ke dokter anak. Apakah memang betul anak atau bayi ini ada gejala ke arah autis. Kemudian jadi bisa dilihat untuk mendeteksi autis bisa dimulai dari usia 3 bulan. Kemudian untuk obat-obatan yang dikonsumsi tergantung gejala yang muncul dan tiap anak berbeda-beda. Pastikan mengkonsumsi obat-obatan atas indikasi dari dokter. Biasanya obat-obatan yang diberikan pada pasien dengan gejala seperti kejang, masalah perilaku, terus misalnya sudah ada gejala depresi dan juga ada misalnya gangguan tidur, misalnya insomnia dan lain-lain. Ketika tidak ada gejala yang memang dari dokter tidak ada obat, ya memang biasanya tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan. Jadi pastikan obat-obatan memang dari anjuran dokter. Mungkin begitu. Terima kasih. Oke. 3 bulan ya, Bu? 3 bulan kita deteksi, kita hanya baru bisa mengenalinya karena memang autis itu kan kejiwaan dan perilaku. Jadi untuk lebih pastinya kita bisa deteksi sejak umur 3 tahun ya. Pernah dengar CHAT nggak Bapak Ibu? Checklist for Autis Toddler. Jadi saat dia toddler atau saat dia 1-3 tahun itu paling kelihatan 3 tahun itu bisa kita periksa, kita deteksi. Namanya CHAT untuk deteksi autis. Kemudian obat-obatan biasanya untuk mengontrol perilakunya saja. Kalau dia kadang impulsif seperti itu bisa diberikan obat-obatan penenang ya, tentunya dengan tadi dijelaskan dosis. Dan makanan apa yang perlu dihindari? Jadi anak autis ya, anak ADHD ini menghindari makanan yang mengandung glutein, kemudian terlalu manis ya, karena zat gula yang masuk itu bisa menjadi energi ke otaknya, sehingga kalau mereka makan yang makanan seperti ini itu lebih membuat mereka hiperaktif. Jadi bisa dikurangi untuk glutein dan zat-zat yang manis, ya, makanan manis atau yang mengandung gula. Baik, kemudian selanjutnya leukemia. Kenapa gejala awalnya mimisan? Silahkan. Sudah dijawab belum, Nggih? Tadi sudah dijawab di Sudah Bu di chat. Ya, sudah. Jadi kenapa mimisan? Karena leukemia menghancurkan kemampuan sumsum tulang untuk menghasilkan platelet ya. Jadi sel pembeku darahnya ya yang kurang sehingga cepat sekali pembuluh darah kecil itu pecah sehingga terjadi mimisan. Kemudian apa beda, tadi saya baca apa bedanya autis dan ADHD? Sebentar masih ngajar. Apa bedanya autis dan ADHD? Apakah sama Bapak Ibu? Izin
izin menjawab, Ibu. Nggih. Iya, lagi rekaman. Anak ADHD dengan autisme cara perilaku Jemput adik dulu. Jemput adik dulu. sehingga ada beberapa yang pada dasarnya ADHD dengan itu jika diperhatikan dengan seksama, ADHD akan berbeda dengan yaitu mempengaruhi bagaimana cara otak tumbuh. Sedangkan autisme adalah rangkaian gangguan yang mempengaruhi kemampuan bahasa, perilaku, interaksi sosial, dan kemampuan belajar. Dari segi perhatian, anak ADHD cenderung menghindari hal-hal yang berfokus tinggi seperti membaca. Mereka bahkan dari awal tidak minat hal-hal tersebut. Autisme cenderung ingin berusaha untuk fokus pada hal-hal yang mereka sukai. Mereka bisa mempelajari hal-hal yang mereka sukai dengan baik, seperti bermain dengan bertemu. Dari segi interaksi dan komunikasi, anak ADHD cenderung berbicara dengan hati-hati. Mereka bisa mengganggu saat orang berbicara dan suka jika jadi domain saat diskusi. Sementara anak autisme sering mengalami kesulitan memasukkan kata dalam pikiran dan perasaan. Hal ini membuat mereka mungkin lebih sulit dalam mengutarakan pendapat. Mereka juga sulit untuk melakukan kontak mata. Dari segi rutinitas, anak ADHD cenderung tidak suka jika melakukan rutinitas yang sama setiap hari atau dalam waktu lama. Sedangkan anak dengan autisme cenderung suka dengan sesuatu yang tertata. Mereka suka dengan ketertiban dan tidak suka jika rutinitas tiba-tiba. Mungkin jawaban kami seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi ada perbedaannya ya di faktor konsentrasi, kemudian rutinitas, kemudian pola-polanya ini agak beda antara autis dengan ADHD. ADHD kan sering disebut hiperaktif ya, terlalu banyak gerakan, sulit berkonsentrasi seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tidak bisa saya jelaskan semuanya di sini. Mungkin ini nanti jawabannya bisa dirangkum lagi nggih, seperti kemarin nggih. Untuk pertanyaan dan jawaban yang mungkin belum terjawab, kelompok bisa menuliskan kembali, kemudian nanti bisa dituliskan di laporan. Begitu nggih Bapak Ibu? Ibu. Persiapan untuk minggu depan sudah UAS materi sesuai dengan kisi-kisi di RPP, jadi silahkan seperti biasa ujian dibuka selama seharian ya, meskipun tidak 24 jam. Kemudian dibuka 1 kali kesempatan dengan jumlah soal dan waktu sesuai dengan RPP. Baik, begitu mohon maaf ini harus saya akhiri. Jika ada yang ditanyakan bisa WA saya saja nggih, Bapak Ibu, mohon maaf karena saya pikir waktunya nggak sampai jam segini karena tadi saya mikirnya yang maju itu cuman kelompok ini saja gitu. Ternyata semuanya ya alhamdulillah sudah presentasi semuanya meskipun tidak sampai selesai kita bahas. Saya akhiri, ada saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih.